Mari kita bangkit berdiri. Sembah Dia, angkat suaramu, jangan dari hadapan Tuhan. Tiada Tuhan yang lain selain Kau Tuhan. Di bumi dan di surga Kau tetap Tuhan. Oh Raja segala raja, Kaulah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut. Kaulah yang benar, layak disembah oleh segenap suku dan bangsa. Haleluya Yesus, sembah Dia. Surah Bapa Syana oh Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Katakan sekali lagi, ya Tuhan. Sejahtera yang membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung yang melalui darah perjanjian abadi menyempurnakan kamu melalui darah Yesus Kristus yang telah dialirkan di atas kayu salib, telah melaksanakan kehendaknya di dalam dunia ini, di dalam pekerjaannya untuk umat manusia yang berdosa. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita diperdamaikan oleh karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita diperingatkan bahwa kita telah menang di dalam perjuangan ini. Karena Yesus Kristus telah mati untuk kamu dan saya. Selama-lamanya kita diberkati, kita dipulihkan, dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Katakan sekali lagi lagu ini, Dia Tuhan telah bangkit. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Ya saudara-saudara angkat pujian ini, Dia Tuhan, Ya Tuhan,
Mari kita mau membaca sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil daripada Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang kepada batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segeralah mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Seperti mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan bertemu dengan melihat dia, maka kita pun pada hari ini dapat melihat dia di dalam kebenaran. Mari kita berdoa untuk kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kebangkitan-Mu di dalam kematian memberikan satu isyarat dan satu tanda bahwa kami telah menang di atas segala kuasa kegelapan dan kuasa iblis. Kematian dan kebangkitan-Mu adalah satu mercu tanda bahwa kami sudah diampunkan, kami sudah ditebuskan oleh kuasa darah Yesus yang dialirkan di atas kayu salib. Karena itu pada pagi hari ini kami sekali lagi berterima kasih dan bersukacita, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang tidak pernah mati, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, urapilah setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami merasakan kuasa Paskah itu di dalam diri kami masing-masing. Karena kami mau memberitahu pada dunia ini, apapun yang terjadi, kami tetap akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang sudah datang maupun yang tidak dapat datang karena pandemi COVID-19 ini. Kami yakin percaya dimanapun mereka berada, berkat yang sama Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Berkati pemain musik, pemain tamburin, dan juga penyampai firman khotbah pada pagi hari ini, supaya kuasa-Mu nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus, karena Dialah yang layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian dan sampai selama-lamanya. Shalom. Salam. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan yang lebih dasar lagi. Haleluya. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan, sebab sangat luar biasa di mana terjadi
satu kejadian yang sangat luar biasa, di mana kita ditebus dengan lunas sampai sekarang. Amin. Oleh itu, mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Amin. Oke. Saya akan kebangkitannya. Hari-hari bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Dia Tuhan yang telah bangkit demi dosa kita dan memberi kemenangan bagi kita dengan perjuangan. Mari sembah Dia. Jangan lihat kiri dan kanan. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Urababa Shandara Baba Diandara Baba Shandara. Sembah Dia. Oh Shandara Baba 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 Baba. Ya Tuhan, ya Tuhan,
yang tutup berteduh wali dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi. Jaga bangkit
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi yang mulia ini, kami ucap syukur, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Oh Rabaka Shikarabaya Tuhan, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Engkau adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, Raja yang memerintah. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, sila duduk. Mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan pagi ini. Haleluya, luar biasa. Hari ini terima kasih kerana hadir. Hari Paskah, ya sangat berarti kita mengadakan perjamuan Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang pada malam waktu yang diserahkan, dia mengadakan satu perjamuan. Ya, satu perjamuan. Dan ini yang kita mau peringati sampai hari ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing, apakah kita siap untuk menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia, artinya Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu, marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit di antara orang mati. Haleluya. Sebentar lagi kita akan serahkan roti dan air anggur. Berbeda sedikit kali ini, ya, tetapi yang silakan ya, silakan. Yang mengikuti ibadah kita online yang tidak dapat hadir, saya percaya Anda pun siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, shalom. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kerana dapat menyertai perjamuan kudus yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Kami bersyukur kepada-Mu atas apa yang dilakukan oleh Engkau Tuhan. Engkau rela menderita karena dosa kami di atas kayu salib. Pagi ini Tuhan, kami memperingati korban dan penderitaan-Mu yang mendatangkan penyelamatan sempurna kepada kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Siapkanlah hati kami, pimpinlah dan memberkati perjamuan ini agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Oh, ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dan berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Sila duduk. Terima kasih dia dan mau dan musik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Shalom, apa kabar semua? Puji Tuhan, ya selamat hari Paskah, ya dan puji Tuhan, terima kasih dan selamat datang dan selamat kembali ya ke gereja Glentiding, khusus di Dewan Usana, gereja bahasa. Puji Tuhan. Ada juga ramai yang belum hadir lagi. Ini adalah satu permulaan yang baik, ya. Apalagi hari ini Anda datang kembali ke gereja untuk merayakan Paskah. Amin. Wah, hari yang luar biasa. Ya. Sebenarnya hari Paskah adalah suatu hari yang sangat berarti buat orang Kristen, ya. Tetapi dunia selalunya merayakan hari Natal kan dengan meriah, dengan luar biasa. Tetapi ya, kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada makna. Amin. Sebelum kita ke firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah pagi ini lewat hamba-Mu. Saya serahkan yang hadir jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Tuhan menguatkan mereka lewat firman Tuhan. Haleluya. Yang tidak dapat hadir, di mana saja mereka berada, yang menonton program kita melalui online, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Amin. Haleluya. Firman Tuhan terambil dari
Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat 8 dan sudah pun dibaca oleh Pak Aidi tadi, ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Amin. Ya, kita semua setiap pesan, message, ya, setiap kali kita ada ibadah untuk merayakan Paskah adalah tidak ada pesan yang lain. Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus sudah bangkit. Itu saja message atau pesan yang kita ada, ya. Dan pagi ini kita mau, ya, bertanya, ya, apakah makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Kebangkitan Yesus adalah satu fakta dalam sejarah. Disaksi oleh ratusan orang. Ya, disaksi oleh ratusan orang. Dan tidak boleh nafikan, ya, Tuhan kita luar biasa. Ya, tokoh-tokoh agama lain memang bagus, mereka melakukan yang baik. Tapi hari ini mereka ada dalam kubur. Sudah mati, tidak bangkit. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Kebangkitan Kristus membuktikan Yesus memiliki sifat ketuhanan. Dia adalah Tuhan. Ya, kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Hanya mati di atas kayu salib tidak membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Tetapi apabila Dia bangkit hari ketiga, Dia membuktikan Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Amin. Mari kita beri satu kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kebangkitan Yesus sangat berarti buat kita, ya, sangat berarti, memberi arti yang luar biasa bagi orang Kristen, karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita semua terhilang dalam kebinasaan yang kekal. Sia-sia saja kamu datang ke gereja. Sia-sia saja pemain musik, penari tamborin, nyambut tetamu, ya, sia-sia saja. Buat apa itu? Karena Yesus kita sudah dibangkit, hidup. Amin. Ya, sangat berarti, ya. Kalau tidak, sia-sia saja semua itu. Ya, apabila kita berdoa dan menyembah Tuhan, kalau tidak dibangkit, tidak hidup, Dia tidak mendengar, ya, mengetahui, menolong atau menyelamatkan kita. Yesus hidup, Dia sudah dibangkit. Bukti, ya, musim pandemi, wabah COVID-19, Anda datang ke gereja. Haleluya. Kenapa? Yesus kita hidup, sudah dibangkit. Amin. Beri haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jangan berhenti di sini saja. Jangan kita merayakan hari Paskah saja. Setiap hari Dia bersama dengan kita, menyertai kita. Amin. Apabila kita berdoa didengar, siap seruan kita. Haleluya. Yohanes pasal 11 ayat 25-26, ya. Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Wah, ini luar biasa.
janji Tuhan Yesus. Ini kita sering dengar apabila ada orang mati ya, ada upacara kemudian ya, atau wake service kita bilang sebelum dia dibakar atau ditanamnya. Setiap kali kita dengar, sering dengar, I am the resurrection and the life. Ya, dalam itu batu nisan ya pun ada tulis ya, akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita lihat dalam pasal 11, Yohanes pasal 11 ya, Yesus, bayangkan Yesus belum dibangkitkan lagi, dia masih hidup, dia melayani ya, tetapi tetap bangkit tak bangkit Yesus itu Tuhan. Amin. Di sini memang ceritanya panjang sedikit. Ini adalah tentang Lazarus. Lazarus, kalau Yesus bangkit hari ketiga, Lazarus bangkit hari keempat. Dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. So agak panjang, tetapi kita akan lompat-lompat sedikit ya. Yohanes pasal 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, belum mati ya. Sekarang dia sakit, masih sakit. Namanya Lazarus, yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adik Marta. Satu keluarga ya. Maria, Marta, Lazarus. Dan keluarga ini, 3 orang ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Sangat intim. Ya, dengan Tuhan Yesus. Kita lompat. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Memperhatikan ayat ini. Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Amin. Dia adalah Tuhan. Ya. Dia bilang penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah juga ya akan dimuliakan. Haleluya. Luar biasa. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Banyak orang keliru apabila baca ini. Temannya sakit, hampir mati, ya. So dia seharusnya cepat, harus kan, buru-buru kan sampai. Tetapi Yesus relax. Dia 2 hari lagi kita di sini. Ya, bayangkan ya, kalau kita ya dalam situasi itu, Yesus tenang. Sebab apa? Dia yakin orang tidak tahu, tapi dia tahu Lazarus akan hidup. Ya, so dia bilang sengaja. Firman Tuhan bilang apa? Sengaja tinggal 2 hari lagi. Oke. Kita lompat ke ayat 17. Maka ketika Yesus tiba di tempatnya, Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Dia berbaring apa? Tidur. Relax kah? Sudah mati. Sudah mati 4 hari. Ya, dalam kubur. Orang Yahudi dulu kan buat dia punya kubur itu berlubang dalam bukit ya, dia buat lubang, masukkan dalam, tutup dengan batu seperti Yesus. Bayangkan, pasti sudah busuk kan? Ya, pasti sudah berbau, sudah mati. Dengan tenang, dengan rileks, Tuhan Yesus datang. Lompat ke ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, kiranya engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak mati. Ya, ini manusia biasa. Kita pikir macam itu kan. Ya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia percaya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Amin. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Tapi Yesus menjawab, inilah ayat yang terkenal ya. Yang kalau boleh hafal ya. Yesus jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ada syarat ya, ada syarat. Mesti percaya. Amin. Mesti percaya. Setiap orang, janji Yesus, barang siapa yang percaya, ya, walaupun sudah mati, ya, dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Sekarang kita lompat lagi ke ayat 39. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau. Bayangkan, keluar batu saja, keluar baunya. Ya, sudah berbau sebab sudah 4 hari. Sebenarnya tubuh kita selepas 3 hari. 3 hari ya. Sekarang kan ada proses modern, disuntik 1 minggu pun tahan. Kalau tidak macam dulu 3 hari cuaca panas sudah berbau. Ini sudah 4 hari dan dalam lubang itu, kubur itu. Ya. 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ini karena Lazarus dibangkitkan setelah mati selepas 4 hari ya. Ada satu istilah ya. Kamu tahu orang sakit diserang jantung mereka buat apa itu CPR ya. Ada perawat sini juga perawat dokter CPR buat CPR ya. Mereka buat CPR ya. So mereka kasih satu istilah itu, mereka bilang Lazarus symptom ya. Sampai sekarang ya di bidang medis ya, bilang Lazarus symptom, berarti seperti mati tetapi dia kembali. Ada yang ini dia bernafas ya. Ya, ada juga banyak cerita sudah pasti sudah mati ya. Sudah hantar di rumah mayat sana, tetapi dia hidup. Ya. So Lazarus simptom mereka bilang ya, tetapi puji Tuhan ya, 4 hari, sorry lah. Ya, 4 hari sudah tetap mati. 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menegedahkan atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Dia berdoa. Yesus
berdoa. Ya, ayat 43, dan sesudah berkata demikian, bersuruhlah dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Seperti dia tidur. Ya, seperti Lazarus itu tidur. Ya, Lazarus, marilah keluar. Ya, woi, keluar. Seperti itu. Lazarus keluar. Ya. Wah. Dan akhirnya Lazarus ya keluar ya. Dan sudah 44 orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pulau. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Dan banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Amin. Akhirnya Tuhan dimuliakan. Bayangkan orang itu, Yesus bilang, mari keluar. Tertutup. Kain kapan? Kain putih itu. Kepala sampai kaki. Ikat semua ya. Macam mana orang itu keluar? Macam mana orang itu keluar? Macam mana Pak? Dia keluar. Tidak tahu. Pernah menonton film Cantonese Cina? Ya, yang saya sudah bayangkan macam itulah. Kan sudah terikat semua, sudah gulung. Dia keluar seperti itu. Ya, orang yang mati sudah mati. Ya, Yesus bangkitkan. Dia berkuasa. Kebangkitan Kristus membuktikan kekuasaan. Ya, penuh kuasa. Dia penuh dengan kuasa sampai dia bisa membangkitkan orang yang mati. Luar biasa. Hari ini, ya dalam musim pandemi ini, ya tidak akan dapat satu peluang. Ya, sudah begitu lama kita tidak dapat hadir ke gereja. Ya, dan hari ini kita datang untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dan pagi ini saya tidak mau panjang lagi ya. Hanya kita perlu berfokus. Ya, perlu berfokus kepada kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Dia sudah lahir, dia sudah datang, dia sudah dibangkit. Dia hidup. Apa yang terjadi sekarang sedang berlaku. Apa yang kita menghadapi, Yesus ingin sampaikan satu message, satu pesan. Selama 1 tahun ini sudah hampir, ya 1 tahun ya. Maret tahun lalu, sekarang sudah April, 1 tahun. Saya tidak tahu Anda lah, tapi saya dapat macam-macam pesan dari Tuhan. Yang menakutkan saya adalah Tuhan bertanya, waktu saya berdoa, Roh Kudus bertanya, ya, apa yang akan terjadi kalau pandemi tidak datang? Yesus pula datang. Kita bertanya pagi. Bayangkan, Anda siap untuk menerima pandemi COVID? Siap? Dokter tidak siap, pemerintah manapun tidak siap, kerajaan mana tidak siap, kita sendiri tidak siap. Tiba-tiba kita semua takut. Nomor 1 takut. Keliru. Apa ya nih? Tak pernah dalam sejarah, dalam hidup kita ya, generasi kita mengalami satu situasi seperti ini. Yesus Tuhan sudah mencangkan kita. Saya sudah datang. Firman Tuhan sudah ada dengan kita. Gereja sudah ada dengan lengkap fasilitas. Apalagi kita perlu lagi. Ya, hanya siapkan diri kita. Siapkan diri kita. Itu yang Roh Kudus berbicara. Ya.
pandemi COVID, wabak COVID tiba-tiba muncul. Ya, tidak siap. Satu orang pun tidak siap. Sampai sekarang belum selesai. Baru dapat panggilan dari Bangladesh. Ya, sekarang sudah pastor itu minta berdoa untuk Bangladesh. Tidak, mereka bisa kontrol lagi. Bayangkan sebuah negara separuh size-nya separuh Malaysia. Ya, Sabah Sarawak Semenanjung separuh size-nya, tetapi penduduk 170 juta. Indonesia 230 juta atau 50 sekarang juta. Kecil seperti itu, 170 juta orang. Ya, kalau mana-mana di Bangladesh, di kota mana-mana, ya mereka padat, sangat padat. Mereka jalan ramai, begitu ramai, seperti semut. Tidak boleh lari, sangat susah mereka sekarang. Ya, berdoa untuk setiap kali kamu ke kedai ke mana jumpa orang Bangla, ingatlah orang Bangladesh berdoa. Mereka tidak bisa kontrol lagi. Ya, sebab mereka praktek apa kita bilang itu herd immunity. Indonesia pun sama juga. Di Belanda pun banyak negara praktek itu. Herd immunity itu biar semua dapat COVID supaya tidak perlu suntik ya. Semua sudah ada virus itu. Ya. Tetapi bila itu sudah merebak tuh susah, ya. Tidak boleh jatuhkan sebenarnya ekonomi negara. Ya, sekarang kerajaan di situasi di Malaysia pun tidak stabil. Ya, karena pandemi ini. Bayangkan kan kita dibagi beritahu Yesus akan datang bulan depan. Katakanlah ya. Ya, sebab firman Tuhan bilang tidak orang tahu ya. Siapapun tidak tahu, hanya Allah Bapa saja tahu ya. Tiba-tiba ya, apa yang kita akan melakukan? Harus melakukan. Ya. Tetapi Yesus firman Tuhan bilang tiba-tiba dia akan datang. Siapkah kita? Ya, saya beralih dari kebangkitan Yesus kepada kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang penting dalam situasi yang berada di sekarang. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tunduk kepala. Kita mau berdoa. Haleluya. Pemain musik datang. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau sembah Dia sebentar lagi dan kita mau berdoa. Oh, terima kasih Yesus buat firman-Mu. Haleluya. Dialah Tuhan. Dia telah bangkit dari maut. Oh, Rabakashikara. Mari kita semua bangkit berdiri. Dan kita mau angkat pujian ini. Dia Tuhan. Haleluya. Dan kita mengaku Dia Tuhan. Dan kita mau siapkan diri kita untuk menerima Yesus atau kedatangan Yesus dua kalinya. Kita tidak tahu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Tuhan, kita mengaku Dia Tuhan. Angkat tangan, angkat tangan. Ya Tuhan, Yesus. Ya telah bangkit dari maut, Raja Tuhan.
Haleluya, Bakrashikana Mamalunia. Haleluya. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Anda. Mungkin ada di antara kita yang belum siap untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua tunduk kepala, jangan pandang kiri kanan. Kebangkitan Yesus juga memberikan satu kekuasaan kepada Yesus untuk menghapuskan dosa, sebab Dia adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan diselamatkan dan akan dibangkitkan. Keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Yesus harus menebus kita dari hukum dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Harus ditebus dari dosa dan kuasa iblis. Mungkin ada di antara kita yang belum pasti atau belum yakin. Hari ini marilah hari Paskah. Kita berdoa dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Atau yang belum menerima Dia secara pribadi, kita mengaku dosa kita dan minta Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita. Kalau ada di antara kita mau menerima Yesus, mau, pastikan bahwa kamu akan diselamatkan. Mau berdoa, saya akan berdoa untuk kamu. Semua tunduk kepala, jangan pandang kiri kanan. Kalau kamu mau berdoa-doa itu, angkat tangan. Tuhan melihat tangan itu. Angkat tangan, tinggi-tinggi sedikit. Haleluya, supaya Tuhan melihat. Haleluya, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau datang untuk menjadi juru selamat kami. Pagi ini saya mengaku saya adalah orang yang berdosa. Tuhan, ampunilah dosa saya. Sucikanlah, kuduskanlah hidup saya. Roh Kudus datanglah. Tolonglah saya, kuatkanlah saya. Pagi ini saya mengaku dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi Tuhan saya. Datanglah, tinggal di dalam saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih, sila duduk. Serahkan kepada Bapak Adi. Terima kasih untuk firman yang sudah kita dengar. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam persembahan kita. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan kita, ada sedikit pengumuman. Seperti biasa pada hari Isnin pukul 5 pagi kita ada pertemuan doa untuk pada jam 5 pagi, ya 5 AM. Dan juga hari Kamis pukul 9 malam ya. Semua orang boleh mengambil bahagian, boleh bergabung dengan kita di dalam prayer Zoom meeting kita. Mari kita berdoa untuk
persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan yang di bumi adalah milik-Mu. Kami hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan kepadamu ya Tuhan. Di dalam kekurangan kami memberi, di dalam kelimpahan kami memberi. Karena kami tahu pelayanan ini memerlukan pertolongan dari hamba-hambamu yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya segala milik kami, kepunyaan kami adalah kepunyaan-Mu. Karena itu kami memberi dengan sukacita dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat yang kami berikan ini akan digunakan untuk mereka yang memerlukan. Dan memanggil mereka yang belum diselamatkan menjadi percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara boleh memberikan pertolongan dan sana keluarga. Yesus namanya menyembuhkan.
menerima berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Pergilah kalian semua dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.